Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Kalau biasanya kita belajar tatap muka, sekarang kita learn from home. Jadi saya yang record, kalian yang belajar di rumah, gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang kisi-kisi UNBK Fisika SMA. Nah, oke, langsung aja nomor 1. Ini soal tentang pengukuran. Sudah sangat familiar, selalu keluar di USBN, tryout yang kalian lalui sekarang ini, kemudian juga UNBK. Nah, oke, langsung ya, nomor 1. Rana mengukur panjang dan lebar plat aluminium menggunakan jangka sorong dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini ada panjangnya, ada lebarnya. Nah, kemudian kalian disuruh mencari luas aluminium sesuai aturan angka penting adalah, pertama kita cari dulu panjangnya itu berapa. Masih ingat kan cara mengukur atau membaca hasil pengukuran oleh ini, alat ukur panjang. Kira-kira ini alat ukur apa? Ini keduanya adalah alat ukur jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong itu mirip dengan mikrometer sekrup. Ada skala utama, ada juga skala nonius. Kalau jangka sorong, skala utamanya yang di atas, skala noniusnya yang di bawah. Oke, langsung aja. Panjangnya sama dengan, lihat skala utama yang paling berhimpit dengan nolnya skala nonius. Kalau di sini, 6, berapa itu? 6,2. Pintar. 6,2 ditambah skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama yang paling sejajar dengan skala utama. Dalam ini ada 4 ini ya. Berarti 4 dikali 4,01. Berarti panjangnya adalah 6,24 cm. Oke, lanjut. Lebarnya. Di sini, kalau di jangka sorong, itu lihat skala utama yang paling berhimpit atau sejajar dengan nolnya skala nonius. Nah, kalau yang lebarnya ini kebetulan 4,4 itu sejajar dengan nolnya skala nonius, ya kan? Jadi langsung aja 4,4 ditambah. Nah, udah ketahuan yang sejajar skala nonius yang sejajar dengan skala utama di sini adalah 0. Berarti 0 kali 0,01. Berarti 4,4. Kira-kira benar nggak ini? 4,4. Benar. Nah, perlu diteliti lagi. Kalau ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya itu minimal berupa 3 angka penting. Kalau 4,4 ini berupa 2 angka penting. Jadi kamu perlu menambahkan 0 biar jumlah angka pentingnya menjadi 3 gitu. Oh iya. Dan lanjut ya. Berarti ini 3 angka penting, ini juga 3 angka penting. Terus disuruh mencari luas aluminium. L sama dengan panjang kali lebar. Berarti 6,24 dikali 4,40. Berarti berapa ini? Hasilnya adalah 27,456 cm kubik. Tapi ingat, ini hasilnya kalau pakai kalkulator itu adalah 5 angka penting. Tapi kita disuruh hasilnya itu berupa 3 angka
penting. Jadi bagaimana? Ambillah 3 angka penting ini aja. Berarti 27,4. Tapi harus dilihat setelahnya 4 itu angka berapa? Angkanya adalah 5. Berarti ini berlaku pembulatan. Jadi luasnya adalah 27,5 cm persegi. Oke, berarti yang sudah paham? Nomor 1? Paham. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ini soal tentang vektor. Budi berjalan dengan rute seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini seperti ini. Mula-mula dari A, B, C, D, E. Nah, CD itu membentuk sudut dan DE juga membentuk sudut. Kalian disuruh mencari perpindahan yang ditempuh oleh Budi. Ingat, perpindahan itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti ada arahnya. Arah perpindahan itu tarik garis dari pangkal ke ujung. Jadi perpindahannya dari A ke E, seperti ini. Nah, seperti biasanya ini kan sangat familiar dengan kalian. Jadi kita pakai triple Pythagoras. Tapi bagaimana? Kita harus mencari sisi ini dan sisi yang tegak ini. Tingginya berapa? Nah, oke. Satu-satu ya. Berarti kalau yang sisi ini yang X, tak namai X di sini Y. Kalau X berarti adalah berhubungan dengan ED. ED itu membentuk sudut 53 derajat. Yang mengapit sudut berarti itu adalah cos. Berarti di sini ED cos 53 derajat. Kemudian yang menjauhi sudut itu adalah sin. Berarti ED sin 53 derajat. Nah, berarti di sini X-nya, panjangnya X itu kan sama dengan ED sin 53 derajat. Ya kan? Berarti di sini udah ketemu X sama dengan ED sin 53 derajat. Di sini ED-nya adalah 75. Sin 53 derajat adalah 0,8. Berarti 75 kali 0,8 adalah 60 meter. Nah, kemudian kita mencari sisi Y. Kan seperti ini. X di sini Y. Oke, kita mencari Y. Y dicari dari mana? Cari O di sini kan panjangnya ini loh. Nah, panjangnya ini dikurangi panjangnya ini, ya kan? Misalnya ini tak simbolkan P di sini adalah S. Berarti Y sama dengan P dikurangi S. P sendiri itu apa? P sendiri adalah BC ditambah bagiannya ini. Kalau yang ini berarti sin atau cos. Oke, kita uraikan. Kalau yang menghimpit sudut adalah cos, kalau yang menjauhi sudut adalah sin. Berarti CD sin 37. Berarti P itu adalah 54 ditambah CD, langsung aja ya, 60 sin 37 derajat. Dikurangi S-nya. S-nya itu yang bagian sini, ED. ED cos 53 derajat. Jadi dikurangi ED-nya 75 cos 53 derajat. Oke, langsung aja. 54 ditambah 60 sin 37 derajat. Sin 37 derajat itu adalah 0,7.
6. Berarti 36. Dikurangi 75 cos 53 derajat. Cos 53 itu adalah 0,6. Berarti dikurangi 45. 54 tambah 36 adalah 90. Dikurangi 45. Berarti 90 kurangi 45 adalah 45 meter. Oke, kalau XY-nya sudah ketemu, kita tinggal cari EA. Ini perpindahannya. Perpindahan itu sama dengan EA. Pakai teorema Pitagoras. Berarti sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 60 kuadrat ditambah 45 kuadrat. Itu nanti hasilnya adalah 75 meter. Nah, ini yang Oke, nomor 2, ada yang ditanyakan? Enggak. Paham ya? Paham. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah soal tentang gerak lurus. Oke. Mobil A berangkat dari tol X ke tol Y pada pukul 07, pada pukul 7 pagi. Dari arah yang berlawanan, mobil B berangkat dari tol kota Y ke tol kota X pada pukul 7.15. Jadi kita gambar dulu. Ini tol X. Mobil A berangkat pada pukul 07. Nah, dari berlawanan ada mobil B yang berangkat dari tol Y. Dia berangkat pada pukul 07.15. Mobil A melaju dengan kelajuan tetap 80 km per jam. Kalau kelajuan tetap berarti adalah gerak lurus beraturan. Jadi kelajuannya adalah 80 km per jam. Dan mobil B melaju dengan kelajuan tetap 100 km per jam. Berarti sama. Sama-sama geraknya adalah gerak lurus beraturan. Yang B, ini VA, ini VB-nya adalah 100 km per jam. Nah, jarak X dan Y itu adalah 80 km. Pertanyaannya, mobil A dan B akan berpapasan pada pukul, ini case-nya waktunya berbeda. Kalau waktunya berbeda, kamu harus menyamakan dulu waktunya. Ini kan kalau A-nya berangkat pukul 7, B-nya berangkat 7.15. Kamu samakan kira-kira setelah 15 menit, A-nya sampai sini. Kira-kira loh ya, ini 15 menit. Sama dengan 1/4 jam. A-nya sudah sampai sini setelah 15 menit. Nah, setelah 15 menit kan udah pukul 7.15. Nah, baru sama-sama 7.15, kamu bisa pakai prinsip berpapasan atau bertemu, dua benda yang bertemu. Nah, kalau misalkan di sini bertemu, A dan B bertemu di sini, misalkan. Kalau bertemu berarti waktunya adalah sama. Ya, di sini misalkan T, di sini juga T. Ya kan? Di sini kamu cari SA awal. Jarak yang ditempuh A awal setelah berjalan 15 menit. Di sini A sampai bertemunya A dengan B itu adalah SA akhir. Nah, di sini itu adalah SB aja.
Jadi kalau dari sini bisa kita lihat 80 km itu, ini 80 km itu adalah penjumlahan dari SA awal ditambah SA akhir ditambah SB. Oke, kalau sudah ketemu rumusnya, kita masukkan rumus. Berarti 80 km sama dengan SA awal ditambah SA akhir ditambah SB. Nah, 80 sama dengan S. Rumusnya GLB itu cuma satu. S sama dengan V dikali T. Kalau SA awal berarti kecepatan kelajuannya A itu kan tetap karena dia gerak lurus beraturan. Kelajuannya A adalah 80 km per jam. Dikali waktu awalnya adalah 15 menit atau seperempat jam. Masukkan. V dikali T berarti 80 dikali 15 menit harus dijadikan jam. Berarti dikali seperempat. Ditambah SA akhir. SA akhir berarti ketika mau bertemu. S berarti V dikali T. Kecepatannya V itu adalah 80 dikali waktu ketika dia bertemu. Ditambah SB. SB-nya itu kan VB dikali T. Berarti VB-nya di sini 100 dikali T. Oke, langsung. 80 sama dengan 80 bagi seperempat itu adalah 20. Ditambah 80T ditambah 100T adalah 180T. Ini dipindah ke sini berarti 80 kurangi 20 adalah 60 sama dengan 180T. Berarti waktu 60 per 180. 6 per 18 itu adalah sepertiga jam. Jadi A dan B bertemu setelah B itu berjalan sepertiga jam. Kalau sepertiga jam itu berapa menit? Kalian aja, 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau sepertiga jam itu adalah 20 menit. Kamu bisa pakai mulai dari A, bisa mulai dari B. Kalau A berarti dia kan pertama jalani 15 menit, terus bertemu setelah 20 menit. Berarti ketika bertemu berpapasan. Kalau kamu hitungnya dari mobil A berarti 07 ditambah 15 menit ditambah 20 menit. Jadi dia bertemu pada pukul 07.35. Atau B juga sama. Langsung kan 07.15 ditambah T berarti 07.15 ditambah 20. Jadi dia berkembang tapi A dan B bertemu pada pukul 07.35. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau yang ditanya GLB sama GLBB gimana, Mbak? Nah, kalau misalkan yang ditanya GLB sama GLBB, misalkan ya. Yang membedakan itu cuma rumusnya. Jadi misalkan seperti ini. Ini A, ini B. A-nya bergerak GLB. Kalau B-nya GLB. Kapan dia bertemu? Langsung aja, A sama B itu jaraknya berapa? Misalnya X kilometer. Kamu misalkan dia bertemu di sini.
Kalau bertemu berarti yang sama adalah waktunya. Waktu. Jadi di sini ketika dia bertemu dengan B itu ketika sudah mencapai jarak SA. Di sini SB. Yang membedakan kan rumusnya. Kalau GLBB, rumus S itu adalah B0T plus setengah AT kuadrat. Kalau GLB rumusnya cuma satu, cuma V dikali T. Berarti sama kayak yang tadi. X itu sama dengan SA ditambah SB. Berarti X sama dengan SA ditambah SB. Berarti VA dikali T ditambah V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari sini nanti ketemu T-nya itu berapa. Gitu, paham? Kalau V0-nya itu pasti 0 enggak? Bisa 0, bisa ada. Oh iya. Nanti ini kan T-nya bisa dicoret, ya kan? Atau pakai pemfaktoran. Kalau misalkan V0-nya itu 0, berarti bisa T salah satu T itu bisa dicoret. Kalau misalkan V0-nya ada, berarti pakai pemfaktoran. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Nomor 4 ini sangat familiar dengan kalian ya. Kalau habis gerak lurus, itu pasti ada gerak melingkar. Kebetulan ini gerak melingkarnya itu adalah hubungan antar roda-roda. Mengingatkan kembali, hubungan antar roda-roda itu ada 3. Yang pertama, ada yang sepusat. Kalau sepusat berarti gini, ada yang besar, ada yang kecil, pusat perputarannya sama. Berarti kalau sepusat, yang sama adalah kecepatan sudutnya. Berarti omega A sama dengan omega B. Nah, terus yang kedua dan ketiga itu sama. Ketika dia bersinggungan atau dihubungkan dengan tali. Itu sama. Seperti ini, AB atau ketika dia dihubungkan dengan tali. Bagaimana hubungan antara roda-roda pada mereka ini? Kalau sepusat yang sama omeganya, tapi kalau yang case yang kedua ini, yang sama adalah kecepatan linearnya. Perlu diingat, ini jangan lupa ya, V sama dengan omega dikali R. Oke, masuk ke soalnya. Jika roda C berputar dengan kecepatan putar 60 putaran per menit. Kecepatan putar berarti sama aja dengan omega. Omega C sama dengan 60 putaran per menit. Nah, ini kan bukan satuan internasional. Kamu harus mengubahnya menjadi satuan internasional. Bagaimana caranya? Ingat, satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 60 putaran per menit, putaran ke radian itu dikali 2 pi. Berarti 60 dikali 2 pi dibagi menit ke detik. Berarti kalau menit ke detik adalah 60. Berarti intinya
Kalau di soal itu masih RPM, kamu harus mengubahnya ke dalam radian per sekon. Bagaimana caranya? Caranya dikali 2pi per 60. Berarti di sini omega C adalah sebesar 2pi radian per sekon. Nah, di sini yang diketahui masih C, tapi kamu disuruh mencari kecepatan sudut roda A. Oke, C dan B yang berhubungan langsung dengan C itu adalah roda B. Hubungan antara roda C dan B itu adalah dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali berarti yang sama adalah omeganya. Berarti omega C sama dengan omega B. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian B sama A. B sama A itu bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti juga sama. Yang sama adalah, maaf, C sama B itu kan dihubungkan dengan tali, berarti yang sama V-nya. Berarti VC sama dengan VB. Ini kita simpan dulu. Kemudian B dan A. Hubungan B dan A itu adalah bersinggungan. Berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi VB sama dengan VA. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kamu bisa mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. VC sama dengan VB. Sedangkan VB itu sama dengan VA. Jadi VC sama dengan VA. Nah, VC sama dengan VA. Rumusnya V itu adalah omega kali R. Berarti omega C kali RC sama dengan omega A dikali RA. Masukkan omega C-nya tadi kita dapat 2pi. 2pi dikali RC. RC-nya adalah 40 cm. 40 cm. Kalau di sini nggak usah dijadikan ke meter, nggak apa-apa, soalnya nanti bisa dicoret-coret sama yang satunya. Sama dengan omega A dikali RA. RA-nya di sini adalah 25. Jadi kesimpulannya omega A sama dengan 80pi dibagi 25. Berapa ini? Coba dibagi 5 dibagi 5. Ini 5 berarti ini 16. Berarti 16 bagi 5 adalah 3,2 pi radian per sekon. Jadi jawabannya kecepatan sudut roda A adalah 3,2 pi radian per sekon. Paham? Paham. Lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah soal tentang gaya, tentang hukum Newton. Dua balok, ini maksudnya ada dua balok. Balok 1 itu M1, balok 2 M2, terletak di atas permukaan papan datar yang kasar seperti gambar berikut. Jadi ini ada, mereka ternyata bersinggungan, ada M1 dan M2. Kemudian balok pertama didorong dengan gaya sebesar F. Koefisien gesek kinetis antara benda pertama maupun kedua terhadap papan datar sama besar, yaitu sebesar μk. Jika percepatan gravitasi bumi dinyatakan dengan G, persamaan yang benar sesuai kondisi gambar di atas adalah, nah ini sering keluar di UN. Juga kemarin itu ada yang keluar di soal UTBK. Jadi kamu menentukan rumus yang tepat itu yang mana. Nah, karena ini soal tentang hukum Newton, kalau hukum Newton berarti harus digambar gaya-gaya interaksi yang bekerja pada benda itu. Oke, kita gambar dulu.
Ada benda 1 dan benda 2. Benda 1 itu dikasih gaya F. Nah, kemudian 1 dan 2 dia bersinggungan. Kebetulan ini papannya adalah kasar. Kalau kasar berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya kira-kira kemana? Kanan. Ke kiri. Lawannya kiri. F. Ya, pintar. Kalau geraknya ke kanan, berarti gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak, berarti ke kiri. Karena ini sama-sama menyentuh lantai, berarti kedua benda ini mendapatkan gaya gesek. Ada gaya gesek 1, ada gaya gesek 2. Kemudian, ingat, setiap benda memiliki gaya berat. Gaya berat arahnya selalu ke bawah, berarti ini W1. Karena benda 1 bersinggungan dengan bidang, berarti ada gaya normal 1. Ini ada W2 dan ada gaya normal 2. Nah, kalau dari optionnya, ini kamu disuruh mencari rumus percepatannya itu bagaimana. Nah, ingat kalau mencari percepatan itu kamu wajib meninjau sistem keseluruhannya. Oke, dia bergerak. Kalau bergerak berarti berlaku hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan massa total dikali percepatan. Karena kita melihat sistem berarti massanya adalah massa total. Nah, sigma F-nya itu apa? Sigma F yang berpengaruh pada pergerakan. F-nya itu yang membuat dia bergerak, gaya gesek 1 dan gaya gesek 2 itu yang menghambat. Berarti yang menghambat itu tandanya dikurangi, yang membuat dia bergerak tandanya ditambah. Berarti F dikurangi FG1 dikurangi FG2 sama dengan massa total dikali percepatan. Berarti F sama dengan F dikurangi gaya gesek 1 karena dia sudah bergerak. Karena dia sudah bergerak berarti gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis rumusnya apa? Gaya gesek kinetis rumusnya μk dikali N. Nah, kalau dalam hal ini, kalau dari gambarnya, M itu sama dengan W. Nah, berarti M1 itu sama dengan W1. Berarti M1 dikali percepatan gravitasi. Kemudian N2 sama dengan W2. Berarti M2 dikali percepatan gravitasi. Masukkan ke sini, masukkan ke persamaan ini. Berarti FG1 adalah μk dikali N1. N1 adalah M1 dikali G. Dikurangi μk dikali M2 dikali G. Sama dengan massa total berarti M1 ditambah F2 dikali percepatan. Oke, yang sama-sama kita keluarkan. Berarti F sama F dikurangi. Ini yang sama ada μk, ada percepatan gravitasi. Berarti μk dikali G, karena ini main, berarti yang di dalam adalah plus. Nah, seperti ini. M1 ditambah M2 kali A. Jadi langsung percepatan sama dengan ini dibagi M1 plus M2. Berarti F dibagi M1 plus M2 dikurangi μk dikali percepatan gravitasi. M1 tambah M2 dibagi M1 tambah M2. Lah, ini sama ada M1 tambah M2-nya, berarti bisa dicoret. Nah, berarti kesimpulannya
percepatan itu adalah F per M1 ditambah M2 dikurangi mu K dikali percepatan gravitasi. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bentar. Kalau F-nya sama mu K dikali G itu, kan F dikurangi mu K kali G, M1 plus M2, pernya itu dijadi 1 nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi kan ini biasanya kamu cuma mencoret sama yang mu K kali G. Jadi saya akali pakai ini aja. Jadi saya pisah aja biar tidak terjadi kesalahan. Sama aja, nanti ini dibagi ini jadi 1 bisa. Tapi kalau pernya jadi 1 kan, yang F-nya ini kan juga hilang. M1-nya, M1 plus M2. Gimana? Jadi kayak gini kan, F min mu K kali G, M1 tambah M2 dibagi M1 tambah M2, gitu kan? Iya. Ini kalau menurut teori matematika itu sama aja dengan F per ini dikurangi mu K kali G kali ini dibagi ini. Ya kan? Oh iya. Ya. Jadi jangan sampai salah, biasanya itu kesalahannya ini langsung coret. Nah ini nggak boleh loh ya, biasanya langsung F min mu K kali G. Nah nggak boleh, itu harus kita pisah satu-satu. Oh iya. Udah paham? Paham. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nomor 6, ini seringkali keluar. Kalau kemarin di UTBKS mungkin juga keluar. Ini adalah hubungan antara usaha dan energi. Bola bermasa 200 gram, kita ubah dulu masanya. Berarti masanya 200 gram atau sama dengan 0,2 kilogram. Meluncur dari titik P tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon.